Shalom, selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan, khususnya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Sebelum memulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hari ini kebaktian dilayani oleh Pendeta Lindawati Mismanto dari GKI Manyar, Surabaya. Yang kedua, anggota jemaat diundang untuk hadir dalam ibadah malam puji dan doa Praise and Worship yang diadakan pada Kamis 12 Maret 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Pendeta Esther Hatulung dari UKSW Salatiga. Anggota jemaat diundang juga untuk hadir dalam seminar kompresi Komisi Dewasa Seri Bijak Mengatur Keuangan yang diadakan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Ibu Ervina Kristi. Jemaat yang terkasih, mari kita mulai ibadah dengan bangkit berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Datang mendekat, hendak menjumpai Allah dalam hadiratnya. Karena sesaat saja dunia melihat Kristus dan seketika tidak melihatnya lagi. Tetapi kami akan melihatnya sebab Kristus hidup dan kami pun akan hidup. Tetapi kami pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diundang untuk merenungkan sebuah tema dalam seluruh kebaktian pada hari ini, yaitu gagal paham. Mengapa demikian? Seringkali kita bersikeras dengan pikiran dan kehendak kita, sehingga inilah yang menghalangi kita untuk memahami rancangan Allah dalam hidup kita. Tidak jarang kita akhirnya menjadi kecewa, bahkan mundur dan mulai meninggalkan Tuhan ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli atau tidak mengasihi kita. Padahal kitalah yang gagal memahami rancangan Allah. Karena itu, mari dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati pula kita mengakui segala dosa, kelemahan dan kegagalan kita untuk mengerti dan bersedia tunduk dalam rancangan Allah. Kita mengambil waktu dalam doa pengakuan dosa secara pribadi. Ampuni kami ya Allah, kami mengaku betapa seringnya kami menuntut Tuhan mengabulkan doa kami, memenuhi keinginan dan harapan kami. Namun kami jarang bertanya apa kehendak Tuhan yang patut kami taati. Kami sering kali menempuh jalan kami sendiri. Dan tidak jarang kami menjadi marah, kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan ketika kami merasa menemukan jalan buntu. Padahal kamilah yang memilih jalan itu. Kami merasa Tuhanlah yang patut bertanggung jawab atas hidup kami. Bahkan ketika kami sendiri yang memilih jalan yang salah. Ampunilah kami ya Allah. Kristus, kami sungguh mengaku dan malu. Tidak jarang kami memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kami. Dan kami tidak menyediakan diri kami menjadi alat mewujudkan kehendak Tuhan bagi dunia yang lebih baik. Betapa egoisnya kami ya Allah. Doa-doa kami hanya dipenuhi oleh keinginan-keinginan kami. Daripada mencari kehendak Tuhan. Kami memaksa Tuhan dengan konsep dan pikiran kami. Ampuni kami. Kristus, kami mau belajar seperti Engkau. Sebagai seorang anak yang taat kepada Bapa. Sungguh malu jika kami menyebut diri kami anak Allah. Tapi hidup kami jauh dari kehendak Allah Bapa kami. Tuhan Yesus, sucikanlah kami dari segala dosa kami. Ampunilah kami dari segala pelanggaran kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bimbinglah kami dengan cahaya terang-Mu, agar kami menemukan jalan bersama Tuhan. Di dalam rahmat-Mu kami mohon. Amin.
Berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Yesaya 53 ayat 4 hingga ayat 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Tuhan mengerti kehendak-Mu. Tuhan, bimbinglah kami untuk melihat dengan jelas karya Tuhan di hidup kami. Buatlah kami mengerti betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa luasnya, betapa tingginya cinta Tuhan atas kami. Sehingga kami mampu memahami rancangan Allah meskipun dalam peristiwa yang kami tidak suka sekalipun. Buatlah kami melihat bahwa Allah rancangan-Mu sempurna dan baik. Bimbinglah kami dalam kehendak-Mu ya Allah. Kami siap tundukkan diri di bawah rancangan Allah dan kehendak Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 28 dan Matius 17 ayat 22 sampai 23. Matius 16 ayat 13 sampai 28 dan Matius 17 ayat 22 sampai 23.
Dalam perikop ini, Kristus meluruskan pemahaman para muridnya tentang dirinya sebagai Mesias, penderitaannya untuk mereka, dan penderitaan mereka untuknya. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Matius 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikianlah firman Tuhan.
janji-Mu pada hamba-Mu ini. Lalukanlah celaku ya Tuhan, karena hukum-Mu baik. Sungguh ku rindu pada titah-Mu, karena Kau adil ku hidup. Tunjukkan padaku ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Kalian sudah tinggal di sini sejak lama? Ya. Semua tinggal di sini? Tuan, baru pertama kali datang ke sini ya? Tentu saja Tuan, kami semua tinggal di sini. Kami ini suku minoritas. Lagi pula Tuan, di tempat lain nyawa kami terancam Tuan. Sepertinya ada yang datang kemari. Wahai para warga Samara, waktu pemeriksaan telah tiba. Diingatkan kembali ya ibu-ibu. Ingat. Tidak boleh memiliki anak lebih dari 1. Apakah ini perintah raja? Betul sekali. Sudah lama kerajaan mencanangkan program 1 anak untuk suku Samara ini. Tuan, mereka ini kaum miskin. Jadi perlu dikendalikan supaya tidak membuat mereka makin miskin kalau punya anak banyak. Betul juga. Lalu apa yang dilakukan kerajaan jika seorang ibu memiliki anak kedua? Tentu saja kami akan gugurkan. Ini peraturan yang baik sekali ya. Sama seperti di negeriku yang memiliki program keluarga berencana, di mana setiap keluarga yang memiliki 1 atau 2 anak dapat terawat dengan baik. Jadi, menurut Tuan, ini adalah peraturan yang baik. Tentu saja, untuk keadaan ekonomi kalian yang kurang baik, cara seperti ini mampu menolong kalian untuk dihapuskan pelan-pelan. Begitu maksud Tuan. Kami ini cuma kaum minoritas. Keluarga yang miskin, yang terus-menerus dibenci.
Bapak Ibu nantikan kelanjutan kisahnya minggu depan, sabar ya. Memang dibuat penasaran gitu ya, dibuat cerita bersambung. Nanti baru habis pada waktu Paskah gitu ya. Sudah tahu ya? Saya tahu sih ceritanya, kasih tahu enggak ya? Enggak dong ya, enggak boleh kasih tahu ya ujung ceritanya gitu ya, sinopsisnya. Tapi ngomong-ngomong soal cerita, saya itu dulu sekarang sudah tidak punya kesempatannya, waktunya, meskipun masih suka, yaitu suka baca novel. Ada enggak nih, umumnya ibu-ibu nih, bapak-bapak agak jarang nih ya, baca novel. Jadi yang saya bilang tidak cukup punya waktu karena apa? Kalau baca novel itu kalau enggak sampai tuntas, enggak sampai selesai, itu suka enggak bisa tidur. Betul enggak ya? Nah, ya kadang-kadang memang nggak bisa selesai juga. Untung saya belum kenal komik Kopingho, novel Kopingho. Kalau tahu itu mungkin saya nggak tidur berhari-hari bisa karena itu satu episode jilid 1 nanti ada jilid 2 dan dibikin nggak ada habisnya gitu ya. Seru gitu ya, bersambung begitu. Nah, satu hal kebiasaan saya yang buruk kalau membaca novel apa? Nah, Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Jadi ini novel yang saya suka tuh umumnya novel-novel detektif dan biasanya ada percintaan juga. Novel begitu kan memang dibikin tambah lama tambah bulet toh. Tambah penasaran kan ya, buletisasi. Pas halaman tengah tuh buletisasi. Nah biasanya kita kan sudah terlanjur cinta pada tokoh tertentu. Tokoh baik lah gitu ya. Kita merasa sahabatnya atau malah merasa diri kita seperti itu. Nah biasanya tokoh utamanya itu dibikin pokoknya entah dia jadi jahat lah, entah dia mengalami kemalangan lah, pokoknya nggak enak gitu. Nah ini jeleknya saya langsung buka halaman terakhir. Halaman terakhir, nggak sampai 5 halaman terakhir saya lihat. Kalau tokoh itu masih hidup saya lego, baru saya tidur. Minimal besok disambung tokohnya masih hidup. Makanya saya nggak berani baca novel sekarang, kenapa? Banyak kerjaan ya, Isa nggak turu-turu ya. Bapak Ibu, hidup kita ini seperti sebuah buku. Betul? Cuman tidak seperti buku novel, saya bisa membuka halaman terakhir untuk tahu akhir hidup sang tokoh. Saya tidak bisa membuka halaman akhir buku saya untuk tahu hidup saya nanti seperti apa. Bahkan usia saya sampai berapapun saya tidak tahu. Ada yang sudah tahu Bapak Ibu? Tidak ada yang tahu kan? Hidup kita akan seperti apa kita tidak tahu. Nah yang susah adalah ketika kita berada di tengah episode hidup kita dan mengalami keadaan yang membuat kita menderita. Kita bahkan tidak tahu ujung akhirnya nanti happy ending atau tidak, kita belum tahu. Nanti seperti apa kisah hidup kita tidak tahu. Kalau novel saya bisa buka halaman belakang, saya tenang, oh tokohnya aman, happy ending. Kalau hidup kita nggak bisa. Lalu apa pegangan kita? Saudara, hari ini kata pembuka kita, Anda ingat tadi saya bacakan dari Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Tapi sebelumnya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu pegang. Bahwa hari ini saya masih harus menjalani jalan penuh dengan kerikil, jalan makadam belum diaspal, masih ketemu jalan macet, penuh lubang. Yang penting tujuan saya di depan jelas. Yang penting selama kalau zaman sekarang itu apa? Pakai GPS. Kadang-kadang kan kita kalau berjalan ini benar nggak ya? Cuman sejauh ini ada juga orang yang agak kurang percaya sama GPS ya. Tapi ada yang memakai aliran GPS model lain. Apa itu? Gunakan penduduk setempat. Itu paling aman.
Kadang-kadang GPS ini agak ngaco ya. Dia tidak bisa membedakan jalan portal atau tidak. Saya pernah ke perumahan, ke satu tempat, diputar ke sana ternyata portal, dia nggak bisa tahu. Tapi gunakan penduduk setempat sama GPS-nya kan, GPS. Saudara, nah GPS kita apa? Selama Tuhan ada bersama kita, Dia siap menuntun kita. Nah, tapi mungkin kita berbantah, apa? Tapi kok hidupku susah? Doaku kok tak terjawab? Aku loh enggak minta aneh-aneh, cuman minta sembuh. Apa aneh sih orang sakit minta sembuh? Aku loh tidak minta aneh-aneh, cuman bosen jadi jomblo. Loh enggak aneh kan? Ada yang bosen jadi jomblo ya? Ya enggak aneh. Saudara, apa yang seringkali membuat kita gagal paham? Ini topik kita hari ini. Gagal paham. Pernah bapak dan ibu suami istri gagal paham suami istri? Pernah? Jangan bilang nggak pernah, saya nggak percaya. Ya. Pernah? Masih pacaran aja bisa gagal paham, betul? Orang tua anak bisa gagal paham nggak? Sahabat baik bisa gagal paham nggak? Saudara bisa. Gagal paham itu seperti apa? Dia mikir begitu, saya mikir begini. Akhirnya apa? Nggak nemu. Ribut. Gegeran. Konflik. Untung kalau kita segera sadar. Soalnya apa? Yang dia pikirkan sama yang saya pikirkan tidak sama. Kami bisa menggunakan bahasa yang sama. Kata yang sama. Tetapi yang ada di pikiran dia sama apa yang di pikiran saya bisa beda. Betul enggak? Betul enggak? Ya? Betul, bisa. Saudara, saya ingat tahun 2001 saya dinyatakan dokter menderita kanker pada nasofaring. Tapi puji Tuhan sudah sembuh, ya. Saya sudah tidak suruh kontrol sama majelis, enggak apa-apa, saya tes di sini saja. Nah, maksudnya di Surabaya. Pada saat itu saya mengalami karena proses radioterapi, itu tenggorokan sangat sakit, sehingga menelan ludah saja sakit. Bisa Anda bayangkan saya makan pasti susah, dan makanan tuh baunya nggak enak, bikin mual, maka akhirnya tubuh saya pasti kurus. Saudara tahu saya saya berobat di China, atas anjuran dokter di China. China tapi belum ada virus corona. Waktu 20 tahun yang lalu ya. Bapak Ibu 2001 ya betul, 19 tahun yang lalu. Nah Bapak Ibu saya akhirnya 2 bulan setelah saya menjalani pengobatan saya pulang. Saya turun 18 kilo saat itu. Kalau Bapak Ibu masih ingat saya beberapa tahun yang lalu, saya jauh lebih gemuk dan hari ini lebih kurus. Memang saya menjalani hidup sehat sehingga saya memang kurus secara sadar dan sehat. Tapi yang dulu karena sakit ya beda ya. Karena sekarang beberapa anggota jemaat yang ketemu saya di awal-awal yang melihat perubahan saya, Bu Linda sehat ya? Oh, sehat Pak gitu ya. Sampai saya harus jelaskan sehat. Karena mereka pernah melihat saya dulu kurus. Maksudnya pernah drastis kurus. 18 kilo. Nah ketemulah saya setelah menjalani pengobatan di China, ketemulah saya dengan anggota jemaat ya, hari Minggu gitu. Nah Bapak Ibu kan tahu kalau kita perempuan suka pakai baju yang ada kufnat. Nah baju yang saya pakai itu ininya pasti bahunya lebih besar dari tubuh saya saat itu. Kufnatnya juga, saya bingung juga cari baju yang pas. Kalau hari-hari saya pakai t-shirt nggak apa-apa. Saya pakai baju yang menurut saya paling mending daripada yang lain. Nah saya sudah melihat diri saya di depan cermin saja itu sudah kayak, kelihatan kurus, rambut pendek karena habis radiasi dipotong gitu aja ya. Nggak ada cantik-cantiknya gitu ya. Saya memang nggak cantik sih. Maksud saya nggak ada manis-manisnya. Saya lihat ya udahlah saya ke gereja. Ibadah, saya belum melayani. Saya pulang Kamis, Minggu saya kebaktian. Jemaat lihat saya, anggota, loh Linda ya? Loh, Bu Linda ya? Iya, loh kok kurus? Saudara pulang, kata kurus itu, kata kurus, ibu-ibu Anda senang disebut kurus?
Jawab yang jujur. Ya. Kata kurus tuh kata yang saya rindukan dari kecil. Karena dari kecil saya itu gendut montok gitu ya. Maksudnya sehat gitu ya. Nah saya susah payah waktu itu untuk diet. Saya pulang saya bilang sama suami saya, aku kelihatan kurus ya. Loh ya gak apa-apa toh, biasa toh. Gak apa-apa, orang-orang pada bilang aku kurus. Lah emang kenapa? Kan emang iya, bukannya kamu dari dulu kepengen kurus. Benar gak? Kata kurus buat ibu-ibu, bapak-bapak dikenakan pada saya salah enggak? Ya enggak. Tapi saya mempersepsi kata itu sebagai sesuatu yang jelek. Bisa enggak? Bapak ibu yang ketemu saya itu mengatakan apa yang tampak di mata dengan jujur. Loh Bu Linda sampai pangling kurus. Makanya saya ingat sekarang kalau lu Bu kurus ya tapi saya sehat. Bilang kita hari ini ya. Waktu itu kata kurus membuat saya berpikir saya ini penyakitan, saya ini jelek, saya ini tua. Itu yang saya pahami. Yang salah siapa? Persepsi. Betul tidak? Anda bisa tersinggung Bapak ketika istri hanya mengucapkan satu kata yang buat dia nggak ada masalah, tapi buat Anda masalah. Gagal paham karena persepsi. Sering kan jadi konflik kan? Ayo ngaku ya, betul atau betul? Ini realitas, saya juga sama suami begitu ya. Sama orang-orang kita sangat mungkin. Nah tapi persoalannya hari ini kita diajak untuk fokus melihat sesuatu yang mestinya kita nggak boleh gagal paham. Kalau cuman soal kurus, gemuk, soal apa itu oke. Tetapi hari ini Yesus mengajar Petrus menunjukkan kepada kita, murid-muridnya untuk satu hal ini kamu jangan gagal paham. Apa itu? Tentang siapa diriku. Nah mari kita melihat percakapan dimulai ketika Yesus membawa murid-murid ke Kaisarea Filipi. Sengaja Yesus tampaknya sengaja dia membawa murid-muridnya ke Kaisarea Filipi karena memang Kaisarea Filipi terletak di luar wilayah Palestina. Di luar kekuasaan Herodes Antipas. Herodes Antipas adalah raja yang membunuh Yohanes Pembaptis. Nah jadi dan para haters, pembenci Yesus rupanya juga selalu mengikuti kemana saja Yesus pergi. Dan bukan hanya pembenci Yesus, tapi juga banyak pengagum, pengikut fans. Saudara ingat ya peristiwa sebelum ini, sebelum percakapan yang tadi kita baca dalam Matius 16, Yesus memberikan makan 5.000 orang. Lalu Yesus memberikan makan 4.000 orang. Masih ada lagi ya, lalu menyembuhkan mereka yang sakit dan Yesus kondang, terkenal. Dicari orang di mana-mana. Maka agaknya ini membuat ia mengambil waktu untuk keluar dari semua kerumunan orang ke tempat yang disebut Kaisarea Filipi 40 kilo dari Galilea. Kalau jalan kaki jauh, tadi kalau dihitung kayak ke Kudus. Ada yang pernah jalan kaki ke Kudus gitu ya? Saudara kayak begitu. Nah kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sengaja di tempat yang memang kelihatannya menjauh dari kerumunan mereka. Hanya agar dapat berbicara dengan khusus kepada bersama dengan murid-muridnya. Itu Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi sendiri adalah daerah kota yang dibangun sangat megah. Yang dibangun oleh Herodes Agung khususnya ya, dipercantik oleh Herodes Agung dan di sana dibuat ada satu rumah bangunan yang sangat indah dari marmer putih. Kalau dari jauh tuh bagus banget pasti ya, marmer putih yang digunakan untuk pemujaan kaisar. Pada masa itu kaisar disembah bagaikan dewa. Malah kaisar dianggap adalah dewa. Nah, di kota itu, nama Kaisarea Filipi itu sendiri kata Kaisarea itu artinya kota untuk kaisar. Cuman yang membedakan supaya ditambah kata Filipi untuk membedakan dengan Kaisarea yang lain di dekat Laut Tengah. Ini disebut Filipi di daerah dekat
Kalau nggak salah yang ikut itu adalah seorang bernama Filipi, bukan Filipus yang murid Yesus, bukan. Seorang yang memang ada andil juga. Nah di kota ini juga ada peninggalan dewa-dewa Syria kuno. Mereka menyembah banyak dewa dan peninggalan itu masih sangat megah bertebaran di seluruh kota. Dan juga dewa-dewa Yunani kuno. Saudara, di saat itu Yesus bertanya, menurut orang banyak, siapakah aku? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudara, nanti kita lihat lebih jauh apa maksud Yesus. Tapi ketika dia mulai bertanya, kata orang siapakah anak manusia itu? Murid-murid menjawab. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Bahkan Herodes Antipas yang membunuh Yohanes Pembaptis berpikir bahwa Yesus ini Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Karena keberanian Yesus menegur para pemimpin yang munafik, keberanian Yesus untuk melawan arus, menunjukkan dia seperti Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ini juga menarik. Mengapa mereka berpikir Elia? Orang Israel, orang Yahudi sangat menghormati dan mengagumi Elia. Bahkan mereka meyakini Elia adalah pembuka jalan bagi hadirnya Mesias. Dan mereka menaruh kursi kosong yang mereka percaya satu saat Elia akan duduk di sana pada saat merayakan Paskah. Jadi lucu juga ya, orang yang tidak ada disiapin kursinya. Ya. Jadi mereka mengharapkan Elia segera datang sebagai jalan pembuka hadirnya Mesias. Ada yang mengatakan Yeremia. Anda pernah dengar? Mereka juga punya pengharapan akan datangnya Yeremia. Jadi begini, mereka percaya dalam legenda mereka ya, jadi jangan cari di kitab suci. Dalam kisah yang berkembang di tengah masyarakat, pada waktu bangsa Babel menghancurkan bait Allah, Yeremia sempat menyelamatkan tabut perjanjian dan mezbah ukupan, lalu menyembunyikannya di Gunung Nebo. Itu yang mereka percaya. Dari mana mereka tahu tuh ya enggak jelas juga ya. Mereka membuat cerita begitu. Nah, nanti suatu saat Yeremia akan datang kembali. Nah, datangnya Yeremia itulah yang menjadi tanda akan datang Mesias. Saudara tahu seperti apa tabut perjanjian buat orang Israel kan? Di situ ada 2 loh batu. Dan mereka meyakini tabut perjanjian sebagai tanda kehadiran Allah. Di padang gurun kan, kalau misalnya tabut perjanjian bergerak, tabut itu bergerak, mereka akan bergerak. Tiang awan begitu ya, atau kalau mereka berperang tabut taruh di depan. Oh, mereka mempercayai itu sebagai tanda kehadiran Allah. Dan mereka percaya Yeremia itu menyembunyikan tabut itu di tempat di mana? Jangan tanya saya nggak ikut nyembunyiin. Ya. Kata mereka Yeremia yang tahu dan dia akan datang. Sampai sekarang kita tahu di mana tabut perjanjian. Tak ada yang tahu. Tapi mereka meyakini Mesias akan datang. Tandanya apa? Yeremia akan datang dulu. Membuat mereka menemukan tabut perjanjian itu. Itu berkembang. Ketika mereka melihat Yesus, orang banyak berpikir ini Yohanes Pembaptis. Enggak kok, Elia, ngawur, Yeremia, wah ribut gitu ya, kira-kira gitu. Banyak anggapan di antara orang-orang yang mengikut Yesus, di antara banyak orang. Tapi buat Yesus, kita tahu, dia tidak sedang mencari tahu apa pendapat orang. Dia tidak seperti pemimpin hari ini yang membutuhkan semacam pooling untuk mengetahui apakah dia masih bisa layak maju menjadi pemimpin di periode depan gitu ya. Saudara, dia tidak sedang mencari pendapat orang. Mengapa? Anda tahu? Coba Anda lihat. Ayat 15 ini poinnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
Apa tanyanya? Baca saudara. Tetapi apa katamu? Siapakah? Halo, Bapak Ibu bawa Alkitab ya? Enggak bawa Alkitab fisik, handphone ada kan ya? Coba kita baca. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi ini loh yang Yesus mau tanya. Menurut kamu, kalau pakai bahasa lain, siapakah aku ini? Jadi kira-kira kalau mau dikatakan gini, buat Tuhan Yesus tidak penting apa kata orang. Dia tidak sedang mencari popularitas, dia tidak sedang mencari pendapat orang, tapi Yesus mau mengatakan, aku mau pastikan kamu ini kenal aku enggak? Karena pengenalan akan Tuhan Yesus, akan Yesus, itu akan sangat berpengaruh pada perjalanan ke depan. Sebentar lagi salib akan semakin dekat. Yesus akan menuju Golgota. Sebentar lagi dia akan memberitahukan kemana dia akan pergi. Mengapa dia harus ke Yerusalem. Dia mengatakan anak manusia akan diserahkan, menanggung banyak derita, lalu dibunuh, dibangkitkan. Itu jelas. Nah sebelumnya harus paham. Kalau gagal paham, blind gitu ya. Harus paham dulu. Sampai di sini kita boleh bersyukur karena Petrus bisa mengatakan, apa kata Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara ini keren, kalau pakai bahasa anak muda, mengapa? Settingnya keren. Saya tadi sebutkan apa? Mereka berada di Kaisarea Filipi. Bisa jadi di belakang Yesus berdiri bersama murid-muridnya, ada banyak sekali dewa-dewa Syria. Masih ditambah dewa-dewa Yunani kuno, masih ditambah bangunan yang sangat megah dari marmer putih, yang sangat berkilau, yang digunakan untuk pemujaan kaisar. Di tengah semua penyembahan-penyembahan berhala itu, Petrus bisa mengatakan satu hal yang sangat menakjubkan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, di tengah situasi seperti itu, sampai di titik ini kita bisa mengerti, Yesus mengatakan apa? Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Ini sesuatu yang ajaib. Nah, tapi belum selesai. Kemudian setelah Yesus menjelaskan bahwa dia ayat 21 harus ke Yerusalem, menanggung banyak derita dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat. Mereka mewakili golongan, 3 golongan yang menjadi bagian dari mahkamah agama yang menentukan di pengadilan agama. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, ayat 22 mengatakan apa? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa yang dikatakan Petrus? Menurut Anda baik tidak? Karena sudah tahu lanjutannya Anda bilang gak baik. Kelihatannya baik. Menunjukkan bahwa dia peduli. Melindungi Yesus. Karena pada saat itu jelas bahwa para pemimpin agama yang disebut tua-tua, siapa lagi? Imam-imam kepala dan ahli Taurat sudah menetapkan Yesus dalam status harus diciduk. Dan murid-murid Yesus tahu bahwa pergi ke Yerusalem berbahaya, termasuk Petrus. Yesus banyak melayani di daerah Galilea, Anda tahu itu di utara ya. Sementara Yerusalem berada di provinsi Yudea di selatan. Kenapa? Karena di Galilea relatif lebih aman. Jauh dari pusat agama.
Jauh dari pusat kekuasaan. Dan sekarang Yesus justru seperti kalau bahasa Jawa bilang, ulo marani gepuk gitu ya. Mencari masalah. Maka baikkah apa yang dikatakan oleh Petrus? Kelihatannya baik. Saudara hati-hati. Dalam sesuatu yang tampak baik, tak selalu di situ kehendak Tuhan. Kelihatannya baik, tapi tak selalu di situ Tuhan hadir. Lihat apa kata Yesus. Enyahlah iblis. Tuhan Yesus malah menegur Petrus dan berkata enyahlah iblis. Mungkin kita bilang, tadi dipuji-puji. Berbahagialah engkau Petrus ya, karena bukan engkau yang mana. Sekarang malah dimarahi, dibilang iblis lagi. Saudara, ada yang suka dibilang setan gitu? Kecuali kalau Anda memang terlahir dengan margatan ya. Memang tak bisa memungkiri. Jadi Bapak setan ya? Iya, tapi bukan iblis ya. Setan tuh tahu ya? Setan, margatan gitu ya. Akhirnya memang beberapa orang yang bisa mengubah dalam bahasa Indonesia, misalnya Alex Margatan gitu ya. Memang marganya tan. Saudara, tidak ada seorang pun suka dibilang setan, tidak seorang pun suka dibilang iblis. Anda bisa marah, Anda bisa tersinggung dibilang iblis begitu. Ini Tuhan Yesus barusan puji-puji Paulus, sekarang bilang enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara tahu iblis dari kata setan, setan itu satan, itu sebenarnya kalau diterjemahkan juga bisa berarti segala apapun, setiap kuasa yang ingin membelokkan kita dari jalan Allah. Jadi jangan bayangkan iblis itu kuntilanak, genderuwo, hanya itu loh ya. Bapak Ibu kalau Anda ketemu kuntilanak, genderuwo apa berpikir akan berteman sama mereka? Kan enggak ada toh. Misalnya yang merayu Anda untuk korupsi di kantor gitu kuntilanak kan iblis. Setan gitu genderuwo di setiap daerah tuh namanya beda. Kalau di Bali leak, kalau di Inggris vampir. Kalau di China, saya lupa apa yang suka lompat-lompat itu. Apa tuh namanya? Vampir ya, itu vampir. Kalau di Inggris, vampire, temennya ya. Nah saudara, dari setiap daerah lah punya apalah sundal bolong. Coba saudara menurut Anda apakah iblis kayak begitu aja? Kalau kayak gitu pasti kita lari, pasti kita akan menjauh. Gak mungkin yang namanya manusia pertama jatuh dalam dosa. Kalau iblisnya seserem itu. Sudah tahu ya, setan itu tak selalu menakutkan. Lebih banyak tampilannya apa ya, eye packaging ya, menarik hati. Menarik hati. Lah ya sekarang kok Yesus Petrus. Di dalam diri Petrus dulu. Ada kuasa yang sedang membelokkan dari jalan Tuhan. Petrus. Yang kelihatannya tujuannya baik. Dalam sesuatu yang baik hati-hati. Jangan kita pikir sederhana begitu. Dan orang yang sama lagi. Orang yang tadinya begitu rupa mengaku Yesus sebagai anak Allah. Lalu sekarang menjadi ditolak, dimarahi oleh Tuhan Yesus dibilang iblis. Saudara, artinya apa dong buat kita? Tak seorang pun kita yang kebal terhadap pencobaan iblis. Betul? Tak seorang pun kita bisa menepuk dada. Mengatakan aku gak mungkin jatuh. Aku pasti kencang lurus. Setiap kita harus waspada dan berdoa. Setiap kita harus berhati-hati. Bahkan seorang Petrus pun bisa dikuasai oleh iblis. Tapi yang luar biasa apa? Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis. Anda ingat kata ini pernah Tuhan Yesus katakan. Dalam Matius 4 ayat 10. Mari saya ajak kita membuka. Matius 4 ayat 10.
Tuhan Yesus berkata apa? Maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada ular ya. Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sama ngomong enyalah iblis. Tapi kalau kita memeriksa bahasa aslinya, bahasa Yunani yang digunakan. Dalam Matius 4 ayat 10 ketika Tuhan Yesus berkata enyalah iblis, kata yang digunakan adalah hupage satana. Apa saudara? Hupage satana. Tapi dalam Matius 16 ayat 23 terjemahan Indonesianya sama. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Tapi kalau terjemahan bahasa aslinya bukan hupage satana, beda. Hupage opiso mau satana. Rodok panjang. Artinya apa? Kalau diterjemahkan begini. Menyingkirlah engkau di belakangku, iblis. Paham saudara ya? Ada kata itu. Enyahlah kau iblis, sampai pergi sana. Jangan balik lagi gitu ya. Dan memang cocok. Yang namanya setan, iblis tak mungkin mengikut Yesus. Sana pergi. Tapi di sini kepada Petrus, hupage opiso mau satanarnya. Menyingkirlah, menyingkir di belakangku. Saudara tahu apa bedanya? Yesus sedang mengingatkan Petrus akan posisinya. Kamu bukan yang mengatur aku di depan, tapi kamu yang di belakang. Bukan kamu yang mengatur, karena di sini dikatakan apa? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Itu sama seperti bapak menegur anaknya. Ya dalam drama tadi toh. Kamu gak boleh ngomong begitu. Siapa yang bisa melakukan itu pada seseorang, pada diri kita? Orang tua, orang yang berotoritas di hidup kita, betul tidak? Anak saja melakukan ke orang tua, enggak semua orang tua siap. Kamu tuh apa sih kok kurang ajar sama papa? Kan enggak siap ya. Tapi seorang yang berotoritas terhadap orang yang ada yang harusnya nurut. Nah di sini pertanyaannya, ketika Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, menurut Anda siapa yang berotoritas? Petrus nih. Menjadi soal kan? Bukankah Petrus itu murid? Dan pada masa itu, pada masa Yesus, yang namanya murid, mengikut guru, dia pasti harus berjalan di belakang. Benar-benar harafiah, berjalan di belakang. Lah sekarang kok malah kamu di depan, ngatur. Makanya enyahlah iblis, menyingkirlah, berdiri di sini di belakangku. Sudah paham? Apa yang membuat kita seringkali gagal paham? Akhirnya marah kepada Tuhan, kecewa pada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Ketika kita yang berpikir saya yang mengatur Tuhan. Maka Yeremia menasihatkan jalanku bukanlah jalanmu. Pikiran kita yang cuma 1500 mili volume otak kita ini gak ada bandingnya dengan Allah yang menciptakan seluruh alam raya. Itu sama seperti anak kecil yang menangis minta pisau, orang tua bersikukuh tidak memberikan pisau dan dia mengatakan apa? Anak 5 tahun, mama jahat. Mama tetap akan memberi pisau atau tidak? Tetap bersikukuh. Kamu mau ngomong jahat atau tidak, mama gak akan kasih pisau. Anak 5 tahun kasih pisau kan berbahaya kan? Nanti ketika dia sudah 25 tahun malah Anda kasih pisau, no. Mama kok gitu sih, dulu waktu kecil gak boleh dikasih pisau. Sekarang minta pisau gak boleh, sekarang malah dikasih. Ini pisau potong, itu wortel. Kan begitu. Kita tahu dia sudah saatnya. Jalanku bukanlah jalanmu.
bisakah kita menyiapkan diri, menyediakan diri untuk tunduk di belakang? Hanya dengan cara demikian kita tidak akan dirasuk atau dipenuhi atau dikuasai oleh iblis atau segala sesuatu yang membelokkan kita dari jalan Tuhan. Saudara, apa yang biasanya dipikirkan manusia tentang Tuhan? Kita akan mengatakan gini, jika Tuhan itu baik, lalu kenapa Tuhan membiarkan musibah ini terjadi? Kata jika Tuhan baik, berarti yang Anda pikirkan apa? Ketika musibah terjadi, Tuhan tidak baik. Atau Tuhan berkurang baiknya. Jadi yang mendefinisikan Tuhan siapa? Saya. Jadi menurut saya Tuhan itu mestinya begini, baru Tuhan. Tuhan yang baik mestinya begini, nah ini tuh pas nih Tuhan. Jadi siapa dong Tuhannya? Tadi pagi saya cerita, di tempat kami ada seorang bapak yang sangat peka. Kalau saya menyebutkan, mungkin pendeta lain cuman beliau tidak berani mengatakan, tapi kepada saya berani karena pernah bertemu lalu terbuka mengatakan. Beliau mengatakan gini, saya tuh paling terganggu kalau pendeta mengatakan Yesus tanpa Tuhan. Yesus kan nama manusia, betul Bapak Ibu tahu ya? Yesus itu kan nama manusia, betul. Itu sama seperti di mana? Di Indonesia orang suka pakai kasih nama anaknya Yusak. Itu zaman dulu, kalau sekarang Joshua ya, lebih global ya. Joshua gitu ya. Yusak, Yosua itu kan sama, Yehosua itu sama dengan Yesus kan. Cuman di Indonesia nggak ada yang berani kasih nama Yesus ya anaknya ya. Mungkin boleh juga ya. Tapi Anda pergi ke Timor Leste, Anda pergi ke Brasil, Anda akan ketemu orang yang pemain sepak bola bernama Yesus, direktur bank bernama Yesus. Jangan kaget, Yesus itu sama dengan Yusak. Yosua artinya sama Allah penyelamat. Nah, yang membedakan Yesus kita ini apa? Karena kita memanggil dia Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Yang lucu nih Bapak, setelah ngomong sama saya begitu, minggu kebaktian, beliau menyalami saya seperti kita biasanya. Bu, hari ini 4 kali saya hitung Ibu menyebut nama Yesus, tidak ada kata Tuhan di depannya. Oh iya ya Pak, saya sampai merasa, oh iya tadi hitung tuh. Minggu depan ketemu lagi, Bu hari ini 3 kali ya Bu ya. Oh iya ya Pak, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Harus begitu tuh sama-sama. Minggu depan lagi, hari ini lumayan Bu, 2. Jadi saya hati-hati ya kalau ngomong ya, nyebut nama Yesus tanpa Tuhan. Bapak itu duduk di balkon paling kiri, sisi kiri. Waduh Bapak itu ya, sekarang udah enggak, mungkin istrinya yang negur. Mungkin istrinya sungkan, saya tahu itu ya. Nah saya mengerti maksudnya apa. Yesus yang ini Tuhan loh Bu, kira-kira gitu. Ojo sembarangan mau sebut-sebut namanya tanpa menyebut Tuhan, betul. Tapi betulkah kita memperlakukan dia sebagai Tuhan? Ibu, kalau Anda di rumah punya asisten rumah tangga. Anda pulang, Anda capek belanja shopping dari pagi sampai malam, tokonya sampai tutup, Anda disuruh pulang. Maksudnya capek jalan, pulang Anda taruh kaki Anda, maksudnya Anda angkat lalu bilang, Ti, ya Bu, aku minum, ambil minum, cuapek Ti, ngelak Ti, haus gitu ya. Ya Bu, sebentar, tolong ya Ti, ya. 10 menit gak datang minumnya. Setengah jam gak ada, Ti, ya minum, ya Bu, tolong, ya Bu sebentar. Sampai 1 jam gak datang, sampai Anda mau lupa kalau minta minum. Ti, ya gitu ya. Aku minta tolong, ya Bu. Sebentar tah, namanya minta tolong Bu, kudu sabar. Anda teriak, kamu ngapain sih, masih repot Bu. Terus datang karena Anda marah, datang. Ibu nih gimana sih namanya minta tolong kan harus dipikir-pikir gitu loh Bu. Dipertimbangkan namanya juga minta tolong. Bisa atau tidak kan mesti dipikirkan. Saudara malam kira-kira kalau keluarga semua berkumpul apa yang akan Anda lakukan? Saya percaya Anda sudah memikirkan pesangon.
Kenapa? Anda tidak siap ditolak, ya enggak? Padahal mestinya juga kita harus peduli ya. Dia lagi ngapain gitu ya. Kita maunya kuduwe, bahasa Jawa apa? Harus dipenuhi. Saya atasan kok, saya bayar dia kok. Meskipun ini harus kita koreksi juga ya. Kita tidak bisa seperti itu, tapi makanya banyak yang nggak tahan. Jadi ART, mending jadi TKW aja ke luar negeri ya. Saudara, pikirannya apa? Saya membayar kok, sudah seharusnya dong dia melayani kebutuhan saya apapun anytime. Apakah kita juga berpikir begitu kepada Tuhan? Nggak usah dijawab, dalam hati saja. Saya merasa saya sudah rajin berdoa, saya membayar Tuhan. Saya memberi persembahan, saya rajin melayani, saya ini dan itu, saya berbuat baik kepada orang. Masa sih Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa saya kena musibah? Kenapa usaha saya bangkrut? Kenapa saya berdoa untuk pekerjaan ini enggak lancar-lancar juga? Kenapa hanya satu aja? Saya bosan jomblo. Ya, saya cuman ini dan itu. Kenapa sih? Kurang apa saya? Saudara, kita lupa. Yang harusnya jadi Tuhan di hidup kita siapa? Seorang tuan, seorang juragan mungkin bisa bertindak semena-mena pada bawahannya. Tapi Anda bukan bawahan, Tuhan bukan juragan. Anda adalah anak. Allahmu adalah Bapa. Kata Tuhan Yesus, Bapa mana yang memberikan kepada anaknya batu kalau minta roti? Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Yang perlu kita pahami adalah apa? Tuhan, saya mau berjalan di belakangmu. Engkaulah Tuhan, supaya aku bisa ikhlas, aku bisa mengerti kalau hari ini aku belum bisa mendapatkan apa yang ku mau. Hari ini aku belum mengerti apa yang terjadi, asalkan aku berada di belakangmu. Aku percaya jalan itu adalah jalan damai sejahtera. Di balik salib ada cinta. Di balik salib ada kehidupan. Kita tidak hanya melihat salibnya, penderitaannya, tapi ada kehidupan. Saya ingat suatu saat di kelas katekisasi, menjelang akhir proses katekisasi, kita kan biasa melakukan percakapan gerejawi. Ada pendeta, ada penatua, begitu ya Pak ya, sama ya. Saya ingat ada seorang anak muda umur 30-an, lebih 30-an, ikut dalam kelas. Dan ibu penatua yang mendampingi saya bertanya, dilihat dari datanya dia sudah usia 30 lebih ya, dan mau dibaptis. Kalau seorang di atas usia 35 kali ya, itu mau dibaptis berarti ada kemungkinan dia bukan dari keluarga Kristen kan? Ya kalau enggak kan dia udah dibaptis dulu ya. Ditanya, apakah Anda akan dibaptis? Iya betul Bu, berarti Anda apakah dari keluarga Kristen? Bukan Bu, saya bukan dari keluarga Kristen. Apa yang mendorong Anda mau dibaptis? Tanya begitu ya, pertanyaan itu biasa ditanyakan. Dan dia mengatakan, ada satu pengalaman yang tak terlupakan di hidup saya. Pemuda itu mengatakan, sejujurnya saya baru kuliah ketika usia saya sudah lewat. Karena saya mengumpulkan uang untuk bekerja, untuk kuliah. Nah, pada saat saya kuliah di kampus, sedang dibuka lowongan relawan untuk membantu korban gempa di Jogja. Saudara ingat gempa di Jogja tahun berapa? Itu setahun setelah tsunami di Aceh. Ya, peristiwa itu. Saya mendaftar menjadi relawan gempa di Jogja. Pada saat itu di kampus ya dibuka lowongan, dia masih mahasiswa. Saya ditempatkan di Klaten. Anda tahu kan jarak Klaten dan Jogja tidak terlampau jauh sehingga kalau gempa di Jogja, Klaten pasti terdampak. Suatu saat di tempat pengungsian,
saya membantu kebutuhan mereka pasti ya. Saya melihat seorang anak kecil menangis. Kira-kira 8 tahun anak laki-laki. Saya dekati dia, "Dek, kenapa kamu nangis? Kamu cari bapak ibumu ta, wes ojo nangis." Kayaknya bapak ibumu tadi tuh loh pergi ke kamar mandi umum. "Bukan kok," mungkin pikirnya sok tahu gitu ya. "Bukan Mas, aku nyari Alkitabku." Sambil nangis, berbesmi gitu nangis, ngereng-ngereng anak kecil. "Alkitab maksudnya kitab Injil?" "Iya." Terus dibantu, ketemu. Saudara, ketika ketemu anak itu begitu bahagia pegang Alkitab, dia dicium. Nah ini pemuda ini kepo, tertarik. Anak sekarang bilang bukan kepo awalnya, takjub. Dia bilang, "Saya heran karena sejauh ini yang saya tahu anak kecil tuh enggak pernah sampai segitunya sama kitab sucinya. Kayak ketemu mainannya gitu ya, kayak ketemu makanan, bahagia sekali gitu." Nah sejak itu saya kepo ya, kepengen tahu. Memutuskan untuk mengamat-ngamati anak ini dan keluarganya. Dan saya menyimpulkan, wah ini asli orang mahasiswa ya. Saya menyimpulkan, ini lucu, dia mengatakan satu, yang namanya musibah tak mengenal suku, agama, warna kulit, pendidikan, status sosial, tingkat ekonomi. Waktu dia mengatakan begitu, saya dalam hati itu antara geli, saya nggak bisa ngungkapin perasaan saya. Karena saya ingat waktu itu seringkali di sekitar saya kesaksian yang saya dengar begini. Saudara, puji Tuhan, ketika terjadi musibah banjir, semua terendam air. Puji Tuhan rumah kami tidak. Haleluya, tepuk tangan yang lain. Yang lain kena sakit, keluarga saya tidak. Tuhan melindungi kami. Saudara, saya mengerti mungkin orang tersebut mau mengucap syukur karena Tuhan luputkan dari musibah. Tapi kadang-kadang kesaksian kita juga tidak peka. Paham Bapak Ibu? Lalu kalau dibalik, memangnya kalau ternyata kita kena sakit, memangnya kalau tetangga-tetangga kita kena banjir, apa kita cukup bisa mengatakan puji Tuhan? Itu sama dengan satu kasus ketika kalau nggak salah pesawat Air Asia yang hilang, yang berangkat ke Singapura, ada yang selamat karena batal terbang. Ketika dia memberikan kesaksian atau cerita di media sosial, beberapa orang menegurnya. Pak, Bu, mending nanti saja ya. Karena apa? Kasihan mereka yang hari ini masih belum jelas keluarganya. Mau empati, kira-kira gitu. Saudara, kadang-kadang saya waktu itu masih sering mendengar cerita-cerita bahwa gini loh. Kalau misalnya kita anak Tuhan, yang lain boleh deh kena musibah, tapi kita tidak. Kita mendapatkan penjagaan ekstra. Nah tapi kesimpulan anak muda ini bukan begitu. Dia bukan Kristen. Dia bilang musibah ternyata tak mengenal agama, warna kulit, tingkat sosial, status ekonomi, pendidikan. Semua bisa kena. Wah dia ngomong gitu ya, ini menarik. Ini original, pendapat dia. Tidak ada diskusi teologis apa enggak ya, cuman itu yang dia pikirkan. Tetapi ini yang menarik. Yang ini, keluarga ini beda. Dikejar oleh penatua yang dampingi saya. Maksudnya beda gimana Mas? Saya enggak bisa menjelaskan Bu. Yang saya tangkap mereka begitu ikhlas. Ketika mereka menghadapi musibah, mereka begitu ikhlas, begitu damai. Saya bertahun-tahun sambil mencari uang, bekerja, saya banyak bekerja di perkebunan, di hutan, dan itu sangat menolong. Kenapa? Karena memang saya seringkali menjalani puasa, kadang puasa kalong, kadang puasa Senin Kemis, pokoknya sampai di atas pohon tidur itu loh. Hidupnya di hutan juga. Hanya untuk mencari ketenangan batin. Ditanya sama penatua, terus Anda mendapat? Tidak.
Lalu saya berpikir, kalau yang bikin keluarga ini tenang, ikhlas, damai, ini buku ini. Saya ingat saya punya atau minimal bapak saya punya. Selesai tugas jadi relawan, dia pulang ke Blitar, asalnya Blitar. Dia ingat waktu kecil anak ayahnya bersahabat dengan seorang Nasrani. Waktu mereka berpisah tukar-tukaran kitab suci, lucu juga ya, bukan tukar-tukaran ake, tukar-tukaran kitab suci. Jadi ayahnya menerima Alkitab, Al-Qur'annya diberikan pada temannya itu. Nah dia cari itu, nemu. Sudah berdebu, gak ada yang peduli, nemu di buku-buku peninggalan bapaknya udah meninggal. Dia baca gak ngerti. Singkatnya suatu saat dia kembali lagi ke Jawa Tengah, rasanya di Solo dia ketemu seseorang yang kemudian lebih jauh menjadi pacarnya setelah berapa tahun, menolong dia mengerti isi kitab suci. Dari pengalaman ini saya belajar apa Bapak Ibu? Musibah, bencana, sepertinya ini keluarga Kristen tak luput dari situ, tetap mengalami seperti yang lain. Tetapi bagaimana kesaksian mereka, bagaimana pengharapan mereka, kekuatan mereka, itu membukakan mata seorang anak muda yang sedang mencari ketenangan dalam hidupnya, damai sejahtera. Dia belum bisa menyebut damai sejahtera, tapi ketenangan batin, damai sejahtera itu. Apa yang kita mau katakan? Kalau kita melihat dunia hitam putih, kita akan mengatakan penderitaan itu pasti hukuman. Kalau kita mengikut Tuhan mestinya tidak akan begitu. Lalu yang kita pikir Tuhan siapa dong? Jangan-jangan saya yang menentukan Tuhan, definisi. Tapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan mengundang kita untuk mengalami Dia. Yang penting, kisah belum selesai. Ya, seperti tadi saya cerita, drama tadi juga belum selesai, kisah hidup kita belum selesai. Kita masih berjalan dalam halaman demi halaman buku hidup kita. Cuman bedanya enggak kayak saya bisa buka novel halaman belakang untuk tahu hidup akhir tokoh. Saya tidak bisa membuka halaman akhir hidup saya. Tapi saya menjalaninya, kita menjalaninya dengan kepercayaan. Selama saya berjalan di belakang Tuhan, saya aman. Amin Bapak Ibu. Selama saya bersama Dia, apapun itu. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan kekuatan ketika saya merasa tak berdaya. Tapi pada saat yang sama saya akan melihat apa yang lebih besar daripada apa yang saya pikirkan. Apakah Anda percaya? Pertanyaan. Jika demikian, jika Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku bagimu? Apa katamu? Siapakah aku ini? Apakah jawab saudara? Jawaban saudara akan menentukan bagaimana Anda mempercayai Dia. Kalau saya hanya menganggap Dia adalah Tuhan pemenuh seluruh kebutuhan keinginan saya akan kecewa ketika suatu saat saya tidak mendapat apa yang saya inginkan. Tapi ketika saya percaya Tuhan Engkaulah Bapakku, aku anak, aku aman. Siapakah Tuhan bagi saudara? Anda bisa jawab saat teduh bagi kita. Mari kita bangkit berdiri.
bersama umat Allah di segala abad dan tempat, kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Telah hadir di antara kita dengan surat atestasi masuk Bapak Krisna Raharjo Kusumo serta Ibu Ruli Hernani Junianti, Jalan Payung Asri Barat 1 nomor 8 Semarang, dari GKI Beringin. Bapak dan Ibu dimohon untuk dapat berdiri sejenak. Selamat datang menjadi bagian dari keluarga GKI Peterongan. Mari kita silakan duduk, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan boleh memimpin, mengundang, menjadikan Bapak Krisna Raharjo Kusumo serta Ibu Ruli Hernani Junianti menjadi bagian dari keluarga kami di sini. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati dan mengasihi Bapak dan Ibu beserta keluarga seperti halnya Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan memberikan banyak dalam kehidupan kami, pekerjaan, keluarga, komunitas, sahabat, gereja, kemampuan kami dan segala macam yang Tuhan berikan. Ingatkanlah kami untuk hidup dalam rancangan Allah. Bagaimana melalui semua itu banyak orang diberkati. Melalui apa yang sudah Tuhan berikan melalui kami. Kami hanyalah saluran. Kami berdoa ya Bapa, berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka. Kiranya Tuhan menolong memulihkan saudara-saudara kami. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Lulis yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan anakmu ini, juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan tahu keadaan mereka. Biarlah dalam keadaan lemah justru kuasa Tuhan semakin nyata dirasakan. Juga saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, dalam pergumulan berat. Secara khusus kami berdoa untuk virus corona yang menimbulkan ketakutan di banyak negara. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami di Provinsi Wuhan, Provinsi Hubei, di kota Wuhan, di China, juga di beberapa negara di mana telah dinyatakan ada yang menderita infeksi virus COVID-19, termasuk di negeri kami. Kami bersyukur untuk 2 orang yang sudah semakin baik keadaannya dan masih ada 2 lagi mereka saudara kami yang saat ini dinyatakan oleh pemerintah terinfeksi virus COVID-19. Kami berdoa ya Bapa untuk banyak upaya yang dilakukan, banyak upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga masyarakat termasuk kami. Namun biarlah ketakutan yang berlebihan tidak menguasai kami. Namun wabah ini semakin membukakan mata kami betapa rapuhnya kami sebagai manusia. Betapa kami saling membutuhkan satu sama lain. Kami butuh saling menjaga satu sama lain. Dengarkanlah doa kami. Juga beberapa daerah yang saat ini rawan bencana, khususnya bencana banjir dan tanah longsor. Kami terus berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan mampukan pemerintah daerah, pemerintah pusat, juga warga masyarakat menyadari tanggung jawab yang dapat kami lakukan untuk mencegah setiap bencana ini. Kami berdoa ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Bagi pemerintah kami berdoa. Kami berdoa Tuhan mampukan pemimpin-pemimpin negeri ini
bertindak dengan adil dan bijaksana. Jauhkan mereka dari segala upaya untuk mengambil keuntungan, apalagi di atas penderitaan rakyat. Kami berdoa karuniakan hikmat dan kasih sayang kepada pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh dengan jujur dan adil, sungguh-sungguh dengan kasih yang besar berjuang bagi kesejahteraan negeri. Anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan di pemerintahan, pakailah mereka juga ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk para pendeta kami, para penatua jemaat, pelayan Tuhan di setiap badan pelayanan. Apa yang bisa kami lakukan bagi dunia di sekitar kami, pakailah kami Tuhan. Biarlah kerajaan Tuhan hadir melalui karya Kristus di dalam dan melalui kami. Karena itulah kami mau berdoa di dalam nama Tuhan, di dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami mau naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan dan firman Tuhan dari Tawarikh, dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 akan membimbing kita di dalam mengumpulkan persembahan saat ini. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kolektor. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika sebentar lagi Engkau beri kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kami. Kami sadar akan apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan berkat-Mu yang kami terima. Inilah tanda syukur dan hormat kami kepadamu.
Kami rindu tidak hanya memberikan persembahan dalam bentuk uang, namun persembahkan diri kami untuk Engkau pakai menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah lewat hidup kami, orang dapat merasakan kasih dan kebaikan-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beside my daughter.
Mari kita bangkit berdiri. Saudara, marilah kita kembali ke tengah kehidupan kita. Karena di sanalah ibadah kita yang sejati dinantikan. Biarlah hidup kita menunjukkan bahwa kita berada di belakang Kristus, mengikuti kehendaknya, berjalan bersamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.